1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Radya Anggraini NPM 089, kemudian ada Novi Rahmawati NPM 090 dan Rutyanti Manihuruk NPM 098. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek netizen yang berjudul Fasilitas Surat Izin Pendirian Usaha. Jadi jangan lupa disimak ya. Saya Fitri Radya Anggraini. Di sini saya akan memaparkan latar belakang mengenai surat izin pendirian usaha. Negara dikatakan makmur bila telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui pelayanan publik yang diberikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka otonomi daerah ditempuh melalui peningkatan profesionalisme pelayanan publik, termasuk di dalamnya di bidang perizinan yang memberikan efek meningkatkan kualitas pelayanan publik. Banyak sekali pelayan publik di bidang perizinan yang bersinggungan langsung dengan kegiatan usaha, atau bisa dibilang aspek perizinan ini merupakan dasar terbentuknya atau berdirinya sebuah usaha. Nah, dalam mendirikan sebuah usaha ini, pemberian surat izin dari petugas yang berwenang sangat diperlukan demi terkontrolnya kegiatan usaha yang akan berjalan. Kami mengambil topik ini atas dasar surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi pada pasal 5 dan 6 nomor 130 KP 482 bahwa surat izin usaha perdagangan atau biasa dikenal dengan SIUP diberikan pada pengusaha yang berdasarkan atas domisilinya. Nah, dalam dunia bisnis perizinan usaha itu jelas memiliki peran yang sangat penting dan memiliki keterkaitan bagi pendiri usaha, di mana pendiri usaha ini akan lancar apabila disertai dengan kelengkapan izin. Pemberian kemudahan perizinan oleh pemerintah sendiri membawa keuntungan bagi wilayah di mana usaha itu berdiri. Apabila perizinan usaha mudah untuk didapatkan, maka industri dan bisnis tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan masyarakat sekitar. Yang telah saya jelaskan sebelumnya, muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa sih perizinan usaha itu? 2. Apa saja persyaratan pengurusan perizinan usaha? 3. Apa saja prosedur permohonan perizinan usaha? Yang keempat, feedback apa yang dirasakan dengan adanya fasilitas perizinan usaha ini? Yang kelima, apa yang telah kita berikan kepada negara sebagai mahasiswa? Kemudian, tujuan dari pembuatan Project Citizen ini adalah 1. Untuk mengetahui definisi dari perizinan usaha. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja persyaratan pengurusan perizinan usaha. Yang ketiga, untuk mengetahui prosedur dalam mengurus perizinan usaha. Yang keempat, untuk mengetahui feedback yang dirasakan dengan adanya fasilitas perizinan usaha ini. Yang kelima, untuk mengetahui kontribusi yang telah diberikan mahasiswa kepada negaranya. Saya Novi Rahmawati akan memaparkan bab 2 pembahasan. Dalam bab 2 pembahasan terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama ada pengertian perizinan usaha. Izin atau vergunning adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi pada prinsipnya izin itu adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau bahkan pembebasan dari suatu larangan, menurut Adrian Sutedi 2010. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Bagian yang kedua adalah persyaratan pengurusan perizinan usaha. Yang pertama adalah syarat untuk perseroan terbuka atau PT. Ada fotokopi KTP Direktur, fotokopi KK, fotokopi NPWP, dan lain sebagainya. Yang kedua ada syarat untuk koperasi. Ada fotokopi KTP Dewan Pengurus, fotokopi NPWP, daftar susunan Dewan Pengurus, fotokopi situ, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada syarat untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, surat keterangan domisili, neraca perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah syarat untuk perusahaan perseroan terbuka atau TBK. Ada fotokopi KTP Direktur Utama, fotokopi akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan, dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan lain sebagainya.
Namun, jika kegiatan usaha bukan milik sendiri, maka harus melengkapi syarat di atas tersebut dengan surat izin pemilik sebagai bukti ketidakberatan penggunaan tanah atau bangunan yang dimaksud. Bagian yang ketiga adalah prosedur pengurusan perizinan usaha. Yang pertama, membuat surat izin tetangga. Pertama-tama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat, kiri, kanan, depan, dan belakang yang diketahui RT dan RW setempat. Kemudian diteruskan ke kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten. Yang kedua adalah membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi, tempat, atau kantor harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. Caranya adalah meminta formulir ke kantor RT di lingkungan lokasi usaha yang berada, kemudian mengisi formulir tersebut, lalu meminta pengesahan ke RT, RW, dan kelurahan, serta kecamatan. Yang ketiga adalah mengurus surat izin perdagangan. Prosedur pengurus surat izin perdagangan adalah yang pertama, kita mengambil belangko di dinas perizinan, lalu menuliskan informasi sesuai data dan melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian berkas yang sudah diisi, lampirannya diserahkan kembali ke dinas perizinan. Nanti setelah itu, kita akan diberi keterangan oleh petugas kapan surat izin perdagangan bisa diambil beserta biayanya. Yang keempat adalah mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan, atau bisa juga NRP, yaitu nomor register perusahaan. Prosedurnya adalah yang pertama, perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota atau kabupaten, lalu mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Kemudian perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan. Lalu kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh perlengkapan persyaratan. Apabila telah memenuhi syarat wajib daftar perusahaan, sertifikat tanda daftar perusahaan akan diterbitkan. Yang kelima adalah mengurus AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu atau multisektor. Dampak penting menurut penjelasan pasal 16 ditentukan antara lain oleh jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, dan intensitas dampak. Kemudian, ada banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak tersebut, terbalik atau tidak terbalik. Yang keenam adalah mengurus NRP atau nomor penimbang. Prosedur pengurusan NRP adalah yang pertama, kita datang ke bank dengan membawa bukti diri KTP, SIM, dan lain sebagainya. Kemudian kita sampaikan maksud kita kepada petugas bank, maka kita akan diberi penjelasan dan formulir. Kemudian kita mengisi formulir dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk berikut nama terang serta spesimen tanda tangan. Kemudian formulir yang telah kita isi kita serahkan kepada petugas bank yang bersangkutan. Lalu petugas bank akan meneliti berkas dan apabila sudah betul, kita akan langsung bisa mendapatkan NRP kita. Kita akan juga dimintai untuk membayar simpanan pertama sebesar minimal sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan. Feedback masyarakat tentang fasilitas perizinan usaha. Menurut RUU Cipta Kerja yang dirancang untuk membantu kemudahan izin dan modal usaha masyarakat Indonesia, telah didapatkan survei nasional yaitu Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dalam survei ini mencatat sekitar 53% masyarakat memberikan penilaian sulit mengurus surat izin untuk mendirikan usaha kecil menengah atau UMKM. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat yang sulit dan pendapatan yang cenderung stuck di posisi menengah ke bawah, sehingga mereka tidak memiliki modal untuk mengurus surat perizinan usaha. Penilaian warga terhadap sulitnya mengurus surat pendirian usaha terutama berasal dari warga yang berpendidikan dan berpenghasilan lebih rendah. Rinciannya,
67% warga yang berpendidikan SD, dan 60% warga yang berpendidikan SMP. Mereka yang menilai sulit mengurus izin mendirikan usaha. Warga yang menilai sulit bagi UKM untuk mendapatkan modal usaha lebih banyak ditemukan di kalangan warga yang berpendapatan rendah, yaitu 59% masih mencari pekerjaan, 54% pedagang warung atau kaki lima, 52% petani atau peternak atau nelayan, juga mereka yang berpenghasilan harian. Kontribusi yang telah kita berikan kepada negara sebagai mahasiswa. Kami sebagai mahasiswa telah memberikan sebuah kontribusi berbentuk bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi negara tentang patriotisme seseorang atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, bela negara dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Bela negara yang telah dilakukan kami sebagai mahasiswa di zaman modern ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu 1. Mencintai produk lokal. Produk lokal yang ada di negara kita sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Produk-produk lokal ini diciptakan oleh suatu perusahaan UMKM yang dimana UMKM merupakan roda penggerak perekonomian negara kita. Jadi secara tidak langsung apabila kita memakai produk lokal, kita akan membantu pertumbuhan perekonomian yang ada di negara kita. Yang kedua, menjaga nama baik negara. Menjaga nama baik negara dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Apalagi di era modern ini, kita dapat melakukan menjaga nama baik negara melalui media sosial dengan menggunakan media sosial dengan baik, yaitu tidak mengandung unsur suku, ras, dan agama. 3. Toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar individu walaupun terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di negara kita. Kami sebagai mahasiswa telah melakukan kegiatan toleransi seperti mau menerima satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya, dan menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. 4. Menjaga lingkungan. Lingkungan yang kami maksud di sini merupakan fasilitas-fasilitas umum yang diberikan negara. Kami sebagai mahasiswa tentunya mengerti bagaimana cara menggunakan suatu barang dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa selalu menjaga fasilitas-fasilitas umum yang diberikan negara. Dan apabila terdapat seseorang yang ingin merusak fasilitas umum tersebut, kami sebagai mahasiswa akan memperingatinya. Demikian presentasi kelompok kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.